sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sugeng Rahayu. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh sentral pendidikan yang hingga saat ini filosofi pemikirannya masih dijadikan sebagai dasar pendidikan di Indonesia. Saya, Dian Novitasari SPD, calon guru penerak angkatan 7, kelas 48B, akan menyampaikan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan tentang modul 1.1. Wawasan yang saya dapatkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah pembelajaran harus menghamba atau berpusat pada anak. Pembelajaran harus sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Pembelajaran harus sejalan dengan kodrat keadaan. Pembelajaran harus terintegrasi dengan pendidikan karakter. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Trilogi pendidikan yang terdiri dari Ingarso Sungtulodo, Imatyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, hal yang saya yakini tentang murid dan pembelajaran yang saya lakukan adalah murid adalah ibarat kertas kosong atau tabula rasa. Guru adalah subjek dalam pembelajaran, sedangkan murid hanyalah objek. Murid harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran sesuai alur kegiatan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Murid harus mendapatkan nilai di atas KKM agar bisa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran. Pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran tanpa melihat karakteristik murid. Penggunaan metode dan media harus mengutamakan kesesuaian dengan materi tanpa melihat karakteristik murid. Metode ceramah dan tanya jawab adalah cara paling tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran lebih berorientasi pada penilaian kognitif atau pengetahuan saja. Kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru sebagai pengatur atau sutradara dalam membuat skenario pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, keyakinan yang saya dapatkan adalah murid bukan kertas kosong atau tabula rasa. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut murid untuk mengikuti perintah guru. Pembelajaran harus berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Pembelajaran harus sejalan dengan kodrat keadaan. Pembelajaran harus terintegrasi dengan kearifan lokal atau konteks sosiokultural di sekitar. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menuntun anak untuk menjadi manusia merdeka, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur. Pembelajaran harus menerapkan metode yang variatif dan efektif yang dapat dikombinasikan dengan metode bermain, bernyanyi, dan ice breaking agar sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Anak adalah subjek dalam pembelajaran. Hal yang berubah setelah mengikuti pembelajaran pada modul 1.1 ini adalah mindset saya terkait pembelajaran yang semula memandang anak adalah tabula rasa. Pembelajaran harus berpusat pada murid, yang semula menurut saya guru adalah senter dalam pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya mengacu pada pencapaian tujuan pembelajaran, tapi juga harus melihat karakteristik murid. Pembelajaran harus sejalan dengan kodrat keadaan, bukan memaksakan materi sesuai tujuan pembelajaran saja. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga budi pekerti dan karakter murid. Apa yang bisa segera saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan kodrat keadaan dan kearifan lokal atau sosiokultural. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang sejalan dengan kodrat anak bahwa bermain adalah belajar. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Saya juga akan menerapkan pendidikan karakter yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menuntun
anak menjadi manusia yang merdeka, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur melalui pembiasaan positif. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan refleksi modul 1.1 ini adalah: yang pertama, pendidikan sejatinya adalah menuntun, bukan menuntut murid menjadi seperti yang guru mau. Pembelajaran harus sejalan dengan kodrat keadaan, seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran juga harus menggunakan strategi variatif untuk membuat kelas menjadi kondusif. Pembelajaran harus terintegrasi dengan pendidikan karakter. Murid adalah pelaku utama atau subjek dalam pembelajaran. Pendidikan harus sejalan dengan trilogi pendidikan. Demikian refleksi dan kesimpulan saya. Terima kasih. Teruslah belajar dan berkarya untuk pendidikan merdeka. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.